Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Hasna, NIM 2023368. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi minggu kedua dari mata kuliah Manajemen Retribusi Daerah. Manajemen Retribusi Daerah. Asal kata retribusi berasal dari kata retributio Latin yang berarti pungutan. Secara umum, retribusi adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah atas pemakaian prasarana atau pemanfaatan jasa yang disediakan seperti pemakaian jalan dan sebagainya. Pengertian retribusi menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau perizinan izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Menurut Marihot P. Siahan, retribusi daerah ialah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa ataupun pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan juga diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi maupun suatu badan. Selanjutnya ada ciri-ciri retribusi. Yang pertama, retribusi tersebut dipungut oleh pemerintah daerah. Yang kedua, di dalam pemungutan tersebut terdapat paksaan secara ekonomis. Yang ketiga, terdapatnya kontraprestasi yang secara langsung dapat ditunjukkan. Yang keempat, retribusi tersebut dikenakan pada setiap orang atau suatu badan yang menggunakan atau mengenyam jasa-jasa yang disediakan oleh negara. Yang kelima, menurut Dirjen Perimbangan Keuangan Pusat dan juga Daerah, Departemen Keuangan RI 2004-60, retribusi tersebut terhadap penerimaan pendapatan asli daerah, pemerintah kabupaten atau pemerintah kota yang relatif tetap dan perlu mendapatkan perhatian khusus serius bagi suatu daerah. Selanjutnya, beda pajak dengan retribusi. Yang pertama, pembayaran pajak tidak menerima imbalan langsung, sedangkan pembayar retribusi menerima imbalan atau manfaat dari penerima retribusi. Yang kedua, objek pajak bukan merupakan objek retribusi. Yang ketiga, pada retribusi berlaku sistem official assessment, sedangkan pada pajak berlaku sistem self-assessment, official assessment, dan withholding. Retribusi daerah terbagi tiga. Yang pertama, retribusi jasa umum. Retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Contoh-contoh retribusi jasa umum adalah: yang pertama, retribusi pelayanan kesehatan; yang kedua, retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan; yang ketiga, retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil; yang keempat, retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat; yang kelima, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum; yang keenam, retribusi pelayanan pasar; yang ketujuh, retribusi pengujian kendaraan bermotor; yang kedelapan, retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran; yang kesembilan, retribusi penggantian biaya cetak peta; yang kesepuluh, retribusi penyediaan dan atau penyedotan kakus; yang 11, retribusi pengolahan limbah cair; ke-12, retribusi pelayanan tera atau tera ulang; yang ke-13, retribusi pelayanan pendidikan; ke-14, retribusi pengendalian menara telekomunikasi. Yang kedua ada retribusi jasa usaha. Yang dimaksud dengan retribusi jasa usaha adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Jenis-jenis retribusi jasa usaha. Yang pertama, retribusi pemakaian kekayaan daerah. Yang kedua, retribusi pasar grosir dan atau pertokoan. 3, retribusi tempat pelelangan. Keempat, retribusi terminal. Kelima, retribusi tempat khusus parkir. Yang keenam, retribusi tempat penginapan, pesanggrahan atau villa. Yang ketujuh, retribusi rumah potong hewan. Yang kedelapan ada retribusi pelayanan ke pelabuhan, retribusi tempat rekreasi dan olahraga, retribusi penyeberangan di air. Yang ke-11, retribusi penjualan produksi usaha daerah.
Yang ketiga ada retribusi perizinan tertentu. Yang dimaksud dengan retribusi perizinan tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Retribusi perizinan tertentu. Yang pertama ada retribusi izin mendirikan bangunan. Yang kedua, retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol. Yang ketiga, retribusi izin gangguan. Yang keempat, retribusi izin trayek. Yang kelima, retribusi izin usaha perikanan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, setiap pungutan retribusi daerah harus dilakukan sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Berdasarkan kriteria tersebut, pungutan daerah tersebut di atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang menganut sistem closed list menetapkan 30 jenis retribusi daerah yang dapat dipungut oleh provinsi, kabupaten, atau kota. Jumlah ini bertambah menjadi 32 jenis setelah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012. Selanjutnya, kita masuk kepada pajak daerah. Undang-Undang Pajak Daerah. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Jenis-jenis pajak. Berdasarkan sistem pemungutannya, pajak terbagi dua. Yang pertama, pajak langsung, dan yang kedua, pajak tidak langsung. Yang pertama, pajak langsung. Definisinya adalah pajak yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain atau orang lain. Contoh pajak langsung, seperti pajak penghasilan atau PPh, pajak bumi dan bangunan atau PBB. Pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung definisinya adalah pajak yang pembayarannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh pajak tidak langsung seperti pajak penjualan atas barang mewah, pajak penambahan nilai atau PPN, bea cukai, bea materai, bea impor dan ekspor. Pajak berdasarkan lembaga pemungutannya terbagi dua, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Yang pertama yaitu pajak pusat. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang pemungutannya di daerah dilakukan oleh kantor pelayanan pajak. Pajak yang termasuk pajak pusat adalah yang pertama ada pajak penghasilan atau PPh, yang kedua pajak bumi dan bangunan atau PBB, yang ketiga pajak penambahan nilai atau PPN, yang keempat ada bea materai, yang kelima pajak penjualan atas barang mewah, yang keenam ada bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, yang ketujuh pajak migas, yang kedelapan pajak ekspor, yang kesembilan pajak daerah. Pajak daerah adalah pajak yang kewenangan pemungutannya dilakukan pemerintah daerah. Contoh pajak daerah adalah pajak kendaraan bermotor, pajak reklame, pajak tontonan, pajak radio, pajak hiburan, pajak hotel, dan bea balik nama. Menurut subjek pajak perseorangan, yaitu pajak yang harus dibayar oleh diri wajib pajak, misalkan pajak penghasilan atau PPh. Pajak badan, yaitu pajak yang harus dibayar oleh badan atau organisasi, contohnya pajak atas laba perusahaan. Pajak menurut asalnya. Yang pertama adalah pajak dalam negeri. Pajak yang dipungut terhadap wajib pajak setiap warga negara Indonesia yang tinggal di Indonesia. Yang kedua ada pajak luar negeri. Pajak yang dipungut terhadap orang-orang asing yang mempunyai penghasilan di Indonesia. Jenis-jenis pajak daerah, yang pertama ada pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota. Jenis pajak provinsi, yang pertama pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Jenis pajak kabupaten atau kota. Yang pertama ada pajak hotel, yang kedua ada pajak restoran, yang ketiga ada pajak hiburan, yang keempat ada pajak reklame, yang kelima ada pajak penerangan jalan,
Yang keenam, pajak mineral bukan logam dan batuan. Pajak parkir. Yang kedelapan, pajak air tanah. Yang kesembilan, ada pajak sarang burung alat. Yang kesepuluh, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Yang kesebelas, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Baiklah, sekian presentasi dari saya pada kesempatan kali ini. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya Nur Hasna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.